Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Dalam sekejap, bayangan besar itu tersedot ke dalam perut binatang kecil yang menelan langit. Sosok Mu Qing muncul. Mu Qing terkejut, tapi tinju cahaya suci Chen Ping sudah ada di depannya, dan dia tidak punya waktu untuk menghindar. Ledakan. Mu Qing sangat terpukul oleh tindakan Chen Ping. Tubuh Mu Qing langsung terbang mundur, muntah darah. Dia tidak pernah menyangka situasi seperti ini akan terjadi. Ketika manajer Liu melihat ini, dia panik, melompat, dan menamparkan Chen Ping dengan telapak tangannya. Jejak telapak tangan memadat, menutupi langit dan bumi. Ketika kepala istana Guanghan melihat ini, tubuhnya terangkat ke udara dalam sekejap. Suhu langit dan bumi tiba-tiba turun. Dengan tembakan telapak tangan, dia langsung membekukan jejak telapak tangan manajer Liu untuk menghindari kematian atau cedera. Saat manajer Liu bertarung dengan kepala istana Guanghan, Luo Shouhai berteriak keras. Dalam sekejap, semua orang naik ke langit. Mereka telah melakukan persiapan, dan sekarang mereka menembakkan kekuatan spiritual satu demi satu. Semua orang di keluargamu juga mengambil tindakan pada saat yang sama. Tepat ketika huru hara akan pecah, kekosongan bergetar, dan kemudian sesosok tubuh muncul di udara. Melihat orang itu datang, Mu Qing tiba-tiba menjadi bersemangat. Ternyata itu adalah hantu kepala keluargamu. Dia pasti tahu bahwa Mu Qing dan yang lainnya datang ke istana Guanghan untuk membalas dendam, jadi dia datang ke sini dengan khawatir. Qinger, kamu terlalu ceroboh. Sekarang kamu adalah satu-satunya anak laki-laki yang tersisa sebagai seorang ayah. Bagaimana jika sesuatu terjadi padamu? Sekarang, lakukan apa yang ingin kamu lakukan, aku akan menghentikan yang lain. Kepala keluargamu berkata pada Mu Qing. Setelah mendengar kata-kata ayahnya, Mu Qing mengangguk dengan penuh semangat. Tapi kepala istana Guanghan memiliki wajah yang sangat suram saat ini, dan matanya penuh dengan dingin. Dia masih bisa menangani manajer Liu. Tapi inilah pemimpin keluargamu yang lain. Meskipun dia hanya bayangan, kekuatannya mungkin tidak lebih rendah dari alam kesengsaraan tingkat 9. Aku akan menghentikan orang tua ini. Aku melihat hantu gunung iblis tua mengaum dengan marah, dan kemudian aura abu-abu melonjak ke seluruh tubuhnya, langsung membentuk cakar raksasa dan menuju ke arah kepala keluargamu. Kepala istana Guanghan juga melambaikan tangannya, dan udara dingin yang mengerikan melonjak, berubah menjadi 2 es dan menyerang manajer Liu. Huru hara dimulai seketika, dengan aura yang tak terhitung jumlahnya beterbangan dan berbagai mantra saling terkait. Langit dan bumi bergetar dalam huru hara ini. Seluruh wilayah selatan tampaknya terpengaruh, dan retakan ruang waktu terus muncul di kehampaan. Seluruh gunung iblis surgawi berguncang, dan banyak orang menatap ke arah istana Guanghan. Ribuan biksu bertempur di udara. Sosok mereka bergerak cepat melintasi medan perang, sama sulitnya dengan hantu. Setiap konfrontasi disertai dengan aura yang mempesona, menerangi seluruh medan perang. Senjata sakti dan senjata spiritual para biksu beterbangan di udara, ada yang melesat di langit seperti meteor, ada yang beratnya seperti gunung raksasa, dan ada yang berkabut seperti hantu. Setiap kali senjata ajaib itu bertabrakan, terdengar suara memekakkan telinga yang membuat tanah bergetar. Cahaya senjata ajaib terjalin membentuk lautan cahaya yang indah, menyelimuti seluruh medan perang. Teriakan, raungan, dan makian para biksu datang dan pergi, membentuk simfoni pertarungan yang penuh gairah. Wajah mereka penuh tekad dan kegilaan, dan setiap pasang mata bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala, seolah-olah hendak mencurahkan seluruh kekuatannya. Di medan perang, debu beterbangan dan asap memenuhi udara. Setiap kali biksu itu jatuh ke tanah, sekuntum bunga darah bermekaran, mewarnai tanah menjadi merah cerah. Namun, para beku ini tampaknya tidak kenal lelah,
mereka berdiri lagi dan menyerang lagi dan lagi hingga kelelahan. Saya melihat seorang biksu memegang pedang panjang, pedang itu bersinar dengan cahaya dingin. Sosoknya seperti angin, dan dia bergerak dengan ringan di antara kelompok musuh. Keterampilan pedangnya seperti awan yang mengalir dan air yang mengalir, terkadang secepat kilat, terkadang selembut kucing. Setiap kali dia mengayunkan pedangnya, dia dapat mengeluarkan angin pedang yang dahsyat, memaksa musuh di sekitarnya mundur beberapa langkah. Pada saat yang sama, biksu lain sedang memegang kapak perang yang sangat besar. Dia begitu kuat sehingga setiap kali dia mengayunkan kapaknya, dia sepertinya mampu mengguncang bumi. Kapak tempur itu menarik lintasan tajam di udara, dan aliran udara yang dibawanya menggulung debu di sekitarnya, membentuk medan perang yang kacau balau. Kedua biksu itu berpapasan di udara, dan benturan pedang dan kapak menimbulkan suara yang memekakkan telinga, seolah-olah langit pun berguncang. Di sekitar sini, pertempuran antar biksu lainnya juga sama sengitnya. Seseorang merapal mantra yang kuat, mengaktifkan kekuatan langit dan bumi untuk membentuk lautan api, es atau guntur, menenggelamkan musuh di dalamnya. Beberapa orang mengandalkan keterampilan tubuh mereka yang luar biasa untuk bergerak bebas di antara kelompok musuh, mencari kekurangan dan memberikan pukulan fatal. Di medan perang, cahaya dari berbagai mantra saling terkait, membentuk tirai cahaya berwarna-warni. Di tirai tipis ini, sosok para biksu menjulang, dan setiap konfrontasi penuh dengan sensasi dan kegembiraan. Para beku terus mati, kehilangan nyawa mereka selamanya. Semakin banyak biksu yang menyelamatkan jiwa mereka dan dipimpin oleh Jiang Yulian ke sekte jiwa iblis. Orang-orang segera mulai membentuk kembali tubuh mereka. Mata Chen Ping memerah ketika dia melihat para biksu yang jatuh. Dalam pertempuran hari ini, Chen Ping hanya bisa menjadi layak bagi para biksu yang mati dengan membunuh Mu Qing itu. Mu Qing juga memiliki mata merah. Saat ini, kedua belah pihak memiliki mata merah. Chen Ping dan Mu Qing semuanya berubah menjadi aliran cahaya, bergerak dengan ganas ke arah mereka. Pukul bersama dan pergi. Sekarang bagi mereka, kamu akan mati atau aku yang mati. Tidak ada ruang untuk mundur. Tepat ketika Chen Ping dan Mu Qing hendak bertabrakan, segala sesuatu di sekitar mereka tiba-tiba tampak berhenti. Kemudian sebuah suara dari langit datang perlahan, saya telah mengasingkan diri selama ratusan tahun, dan saya akan naik menuju keabadian, tetapi saya diganggu oleh Anda, anak-anak bodoh. Sialan, apa menurutmu aku tidak muncul selama ratusan tahun, jadi kamu tidak memperlakukanku seperti ini? Apakah kamu menganggap serius suamimu? Ketika seorang lelaki tua berjubah abu-abu berdiri di kehampaan dengan tangan di belakang punggungnya, semua orang hanya merasakan. Aku merasakan napasku sesak, dan semuanya jatuh dari udara. Bahkan kepala istana-istana Guanghan jatuh ke tanah dan kesulitan bernapas di bawah tekanan. Dia tidak punya pilihan selain berlutut dengan satu kaki. Kamu tidak berlatih dengan jujur, dan kamu mengorbankan jiwamu untuk ikut bersenang-senang, kembalilah. Orang tua berjubah abu-abu itu melambaikan tangannya dengan lembut. Semburan energi ungu yang agung dilambaikan dari tangannya, dan kemudian bayangan kepala keluargamu menghilang dalam sekejap. Tetapi saat ini, kepala keluargamu, yang sedang mundur di keluargamu, muntah darah dan wajahnya sangat pucat. Mengapa kamu memprovokasi penguasa wilayah? Sialan, kepala keluargamu menyeka darah dari sudut mulutnya. Sepertinya pengasingan yang begitu lama sia-sia. Dan di istana Guanghan, semua orang merasakan tekanan gemetar langit dan bumi, kehampaan sedikit bergetar, dan angin menderu-deru. Banyak biksu dengan tingkat kultivasi rendah yang langsung dikejutkan hingga mati oleh paksaan ini. Semakin banyak biksu yang menundukkan kepala dan gemetar. Bahkan Master Alam Mahayana seperti General Manager Liu dan Master Istana-Istana Guanghan pucat, mata mereka penuh ketakutan, dan mereka tidak berani menatap langsung ke penguasa wilayah selatan. Chen Ping mengangkat kepalanya dengan keras dan melihat ke arah penguasa wilayah selatan.
Dia ingin melihat seperti apa orang yang bertanggung jawab atas suatu wilayah. Chen Ping melihat bahwa penguasa wilayah-wilayah selatan adalah seorang lelaki tua yang terlihat sangat biasa, tetapi keagungan di tubuhnya terpancar dari dalam keluar, bukan dengan sengaja. Penguasa wilayah-wilayah selatan memandang Chen Ping, menyebabkan Chen Ping menundukkan kepalanya tanpa sadar. Karena tekanan yang dipancarkan dengan bebas oleh penguasa wilayah selatan membuat Chen Ping merasa seperti sedang ditekan oleh gunung. Seluruh tubuhnya tidak bisa menahan ketegangan, dan dia hanya bisa melawan dengan seluruh kekuatannya. Mata penguasa wilayah selatan tertuju pada Chen Ping untuk waktu yang lama. Lalu dia perlahan membuang muka dan berkata dengan tenang, "Saya tidak peduli mengapa kalian bertarung. Jika kalian berani bertarung dalam skala besar, kalian semua akan mati." Mendengar kalimat ini, tubuh semua orang terkejut dan kepala mereka berkeringat dingin. Beberapa beku begitu ketakutan hingga mereka pingsan dan ketakutan sampai mati. Tapi untungnya jiwa masih ada. Selama tubuh fisik tidak hancur, masih bisa kembali. Hebat sekali. Setelah saya selesai menemukan tulang dan membentuk kembali tubuh fisik, saya akan jauh lebih baik dari dia. Petik 2. Wajah Raja Iblis Ciyun penuh dengan rasa iri. Saat ini, dia juga ingin pamer. Ketika dia masih hidup, dia belum pernah melihat biksu tingkat rendah ini sama sekali. Dunia seperti dunia surgawi hanyalah medan perang bagi iblis seperti Raja Iblis Ciyun. Mengenai kehidupan dan kematian para beku yang tinggal di sini, mereka tidak peduli sama sekali, dan mereka tidak pernah berpikir untuk pamer di depan para beku tersebut. Lagi pula, dua makhluk abadi yang kuat yang bertarung satu sama lain akan menemukan dunia tingkat rendah. Biarpun dunia tingkat rendah ini dihancurkan, mereka tidak peduli. Mereka semua adalah biksu biasa. Bagi makhluk abadi seperti mereka bahkan bukan semut. Jika kamu mati, kamu akan mati. Inilah hukum langit dan bumi yang mengutamakan kekuatan. Ketika Anda tidak memiliki kekuatan, tidak ada yang akan peduli dengan hidup atau mati Anda. Diam, jangan membuat masalah bagiku. Aku tidak ingin mati. Aku akan membicarakannya setelah kamu mendapatkan kembali tubuhmu dan menjadi hebat. Batang, Chen Ping menyuruh Raja Iblis Ciyun untuk menutup mulutnya. Jika saya benar-benar menyinggung tuan domain ini, saya mungkin akan ditampar sampai mati. Namun, kekhawatiran Chen Ping tidak diperlukan. Dengan hilangnya tekanan, penguasa wilayah selatan telah pergi. Baru setelah penguasa wilayah-wilayah selatan pergi untuk waktu yang lama, semua orang berani berdiri perlahan dan melihat ke atas. Tanpa tekanan itu, semua orang menghela nafas lega. Meskipun kedua belah pihak saling melotot saat ini, tidak ada yang berani mengambil tindakan. Bahkan penguasa wilayah yang tidak muncul selama ratusan tahun telah terprovokasi. Jika dia berani mengambil tindakan, jiwanya pasti akan hilang. Mu Qing memandang Chen Ping dengan enggan, tapi dia tidak berani mengambil tindakan lagi. Apalagi saat pancaran jiwa ayahnya tiba-tiba menghilang, Mu Qing sangat khawatir. Jantung, jika penguasa wilayah selatan menyalahkannya, saya khawatir ayahnya akan terluka sekarang. Jika Anda terluka selama masa kritis retret ini, semua upaya Anda sebelumnya akan sia-sia. Semua waktu yang dihabiskan untuk berlatih dalam pengasingan sia-sia. Wah, kamu beruntung hari ini, tapi kamu tidak akan pernah seberuntung itu di masa depan. Jika Anda memiliki keterampilan, kami akan menemui Anda di arena seni bela diri di kota Nanjing dalam sebulan. Jika kamu berani datang, aku akan menunggumu. Jika kamu tidak berani, maka keluargamu kita akan tetap menyalahkan istana Guanghan atas hutang ini. Mu Qing mengertakkan gigi dan berkata dengan mata dingin. Chen Ping, yang awalnya tidak dia perhatikan sama sekali, kini membuat taruhan. Ada apa dengan ini? Setelah sebulan, kamu sama sekali bukan pasangan yang tepat untukku. Tangan. Petik 2. Chen Ping memiliki keyakinan penuh. Sebulan kemudian, Mu Qing, yang merupakan pemain Mahayana level pertama,
tidak akan menganggapnya serius sama sekali. Oke, kalau kamu punya nyali, aku akan menunggumu. Setelah Muking selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan pergi, membawa semua orang di keluargamu bersamanya. Adegan kacau tadi menjadi lebih tenang sekarang.